Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 4. Ibu mau bertanya dulu nih anak-anak, apakah kalian sudah mandi? Sudah makan? Sudah memakai baju dengan rapi? Dan sudah menyiapkan alat tulis untuk belajar? Bagus, nah berarti kalian sudah siap untuk belajar. Pada hari ini kita masih belajar secara daring karena virus COVID-19 masih mengancam kita. Maka jangan lupa kita terapkan kebiasaan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa ya anak-anak, kalian harus selalu semangat untuk belajar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian dapat menemukan kalimat penolakan dan dapat menuliskan kalimat penolakan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. Kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari melalui soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ibu mau bertanya dulu nih anak-anak, apakah kalian pernah menolak ajakan teman? Seperti apa kalian menolaknya? Ya, bisa kita dengan mengucapkan kalimat seperti ini. Maaf Risa, saya tidak bisa bermain hari ini karena saya akan pergi ke rumah nenek. Perhatikan percakapan di bawah ini. Yang pertama ada percakapan antara Lani dengan Edo, dan yang kedua ada percakapan antara Lani dengan Udin. Kita bacakan ya anak-anak. Lani, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian Edo menjawab, tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Kemudian percakapan yang kedua antara Lani dengan Udin. Kata Lani, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian Udin menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak. Menurut kalian, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Apakah kalimat penolakan yang diucapkan Edo atau kalimat penolakan yang diucapkan Udin? Ya, kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan adalah kalimat penolakan yang dikatakan oleh Udin. Kalau yang diucapkan oleh Edo itu masih kurang benar ya. Seharusnya mengucapkan kalimat penolakan itu dengan cara yang baik. Kemudian kalian buatlah kalimat sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Berikut ada gambar percakapan antara Lani dengan Edo dan antara Lani dengan Udin. Lalu kalian buat ceritanya. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh percakapan antara Lani dengan Edo. Seperti ini ya. Pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Tetapi Edo menolak dan bilang malas karena kerja bakti itu melelahkan. Seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan baik dan sopan, atau Edo ikut bergotong royong. Kemudian gambar yang kedua adalah percakapan Lani dengan Udin. Contohnya, pada hari Minggu Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Udin menolak dengan sopan karena ada keperluan mendadak. Nah, kalian bisa membuat cerita sesuai keinginan kalian dan imajinasi kalian. Tidak harus sama seperti yang Ibu contohkan ya.
Udin dan teman-temannya juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue yang berbentuk bunga, ada kue yang berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian. Lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Nah, berikut Ibu kasih contoh kerajinan yang dibuat dari biji-bijian. Kerajinan tersebut bisa disebut dengan kolase. Kolase adalah karya seni tempel yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempel pada permukaan gambar atau pola. Bahan yang digunakan untuk membuat kolase bisa berasal dari bahan alam, seperti biji-bijian, daun kering, bunga kering, dan sebagainya. Atau bahan buatan seperti plastik, karet, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan mengasih contoh bagaimana cara membuat kolase. Udin dan teman-temannya pada saat gotong royong menikmati 3 kue. Ada 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Menurut kalian, berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, caranya berarti kita jumlahkan kue seluruhnya, yaitu 115 ditambah 85 ditambah 75. Awalnya kita tulis dulu 115 ditambah 85. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis angka 0 dan kita simpan angka 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kita tulis angka 0 dan kita simpan angka 1 di depan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya belum ya.
200 kita tuliskan, lalu kita tambahkan dengan 75 kue donat. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 0 ditambah 7 sama dengan 7. Lalu 2-nya tidak ditambahkan. Maka kita turunkan saja. Jadi jumlah kue seluruhnya adalah 275. Kesimpulannya, jumlah kue seluruhnya ada 275. Udin juga menyediakan minuman. Minuman tersebut dimasukkan ke dalam gelas sebanyak 336. Pada saat istirahat, diminum 59 gelas. Dan pada saat selesai gotong royong, diminum 92 gelas. Berapa sisa minuman yang tersedia? Nah, kalau diminum, otomatis minumannya jadi berkurang. Maka kita mencarinya dengan cara 336 dikurangi 59 dikurangi 92. Maka kita kerjakan terlebih dahulu. 336 dikurangi 59. 6 dikurangi 9 tentu tidak bisa. Maka kita pinjam angka ke angka 3, pinjam 1 saja. Maka angka 3 karena dipinjam 1, sisanya menjadi 2. Lalu angka 1-nya kita letakkan di depan angka 6. Jadi angka 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Lalu berikutnya 2 dikurangi 5 tentu tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 3 1 saja. Maka angka 3 menjadi angka 2. Lalu angka 1 yang kita letakkan di depan angka 2 menjadi angka 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Lalu 2 kita turunkan saja karena tidak ada pengurangnya. Apakah sudah selesai? Ya, belum. 277 masih kita kurangi dengan 92. Maka kita kurangi anak-anak. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 7 dikurangi 9 tentu tidak bisa. Kita pinjam 1 saja dari angka 2. Maka kalau dipinjam 1 sama dengan 1. Kita letakkan satunya di depan angka 7 menjadi 17. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Lalu kita tuliskan angka 1 karena tidak ada pengurangnya. Jadi jawabannya 185. Jadi kesimpulannya, kalimat jadinya, jadi sisa minuman ada 185 gelas. Kalian lebih memahami mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita? Kalian kerjakan soal evaluasi berikut ya. Nanti Ibu kirim soalnya di WhatsApp group. Jangan lupa kalian kerjakan. Paham anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Hari ini kita belajar mengenai kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu pendapat, permintaan, atau ajakan. Kalimat penolakan bisa ditandai dengan kata tidak, kata maaf, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang kolase. Kolase adalah karya seni tempel yang menggunakan berbagai macam panduan bahan yang ditempel pada permukaan gambar atau pola. Bahan yang digunakan bisa terbuat dari bahan alam, contohnya biji-bijian, daun kering, dan lain-lain. Atau bisa juga terbuat dari bahan buatan seperti karet, kemudian plastik, dan lain-lain. Paham anak-anak? Demikian pembelajaran hari ini.